kita nggak mau namanya ngengkang orang kan kayak Iya. gitu kan. Ya setiap orang pasti kan ada kecemburuannya Iya. gitu. Entah dia nanti aku syuting sama seseorang yang lain kayak gini, nggak mau lu adegan ini nggak mau kayak gini kan. Nah kita juga misalnya nuntut juga nggak mau ini kan. Iya. Akhirnya ya udah. Tapi di masa-masa baper ya, Man. Masa-masa baper banget gitu. Mana namanya siapa? Mansya, Man siapa? Mansya aja, Mansya Alamsyah. Mansa Alamsyah. Dia lihat di belakang layar manajernya. Manajer ya? Iya. Oke, Mansa. Nih sedikit bertanya Mansa. Dia teman lama saya. Udah berapa tahun sih ketemu? Terakhir kita di Takdir Cinta yang Iya, Kupilih ya. Takdir Cinta yang Kupilih. Itu sebagai apa sih kemarin? Kalau gue mah sebagai biasa, sebagai staff lah. Staf kantor dari Takdir Cinta yang Kupilih. Iya, Takdir Cinta. Nih saya mau sedikit tanya-tanya tentang kita ngobrol santai lah, santai. Oke. Relax aja. Relax, Ini relax. kursi Relax ya. Man, bergelut di syuting dari mulai kapan sih, Man? Pertama kali syuting ya? Iya. Pertama kali syuting tuh dari tahun 2018 awal. 18 tahun, berarti lumayan lama lah ya. Udah Iya. 5 tahunan ya. Iya, 5 tahun. 4 tahunan. Dari 2018 itu mulai pertama kali dari depan layar kah atau belakang layar? Nah, pertama kali itu ya pastinya depan layar. Itu pastinya orang-orang berpikir tuh terjun ke dunia entertainment tuh mudah banget. Tapi di situ tuh banyak perjuangan banget. Mulai dari bawah kan. Ada tahapan sih sebenarnya dari figuran. Oh, pertama kali figuran. Benar, dari figuran. Berapa kali pertama figuran tuh siapa yang buat? Figuran itu karena ada waktu dulu pernah ikut acara ajang-ajang apa itu kan, ajang Mencari bakat. pencarian bakat seperti itu kan. Dapatlah kayak kontak personnya agent atau ini kan. Akhirnya diajaklah untuk ini pertama kali kan langsung syuting katanya kan, syuting kayak gini. Syuting gimana? Itu kan belum ada wawasan banget syuting itu gimana. Belum ada inilah skill ya. Skill sama kali kan. Katanya kayak contohnya kayak set sekolah kan. Kirain bener-beneran di set sekolah, tempatnya sekolah beneran kan. Ternyata itu adalah di set. Di set. Setnya itu mungkin dekat rumah, atau rumah yang disewa, ternyata buat di sekolah. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Bayaran pertama kali berapa? Bayaran pertama kali itu 55.000. Gede lah itu 55.000. 55.000. Ya, anak figuran pertama lah. Bener. Tapi tahun 2018 itu kan setahu saya udah mulai gede lah, karena figuran aja sampai cepet sampai 150-an udah ada. Iya udah ada sebenarnya sih, mungkin udah ada tahap awal banget, mungkin baru pemula kali kayak gitu kan. Misalnya perjalanan menuju dari figuran itu berapa lama sih harus baru dapat peran-peran yang bagus? Sebenarnya sih kan dari awal tuh pertama kali figuran banget kan. Nah itu juga langsung kayak dikasih kepercayaan untuk berdialog. Nah dikasih dialog, nah malah kan, waduh ini gimana dialog, belum pernah depan kamera banget kan. Ngapa dialog gimana sampai panas dingin, pokoknya mudah lah kata agentnya bilang kan. Mudah kok, pasti bisa, cuma gitu doang kayak gitu kan ini. Ya dia kan bisa aja ngomong, katanya kan mudah lah kan, kita nggak tahu yang meranin siapa kan. Apalagi baru pemula banget, yang baru on cam banget, belum tahu ada pengalaman sama sekali, jadi harus ini gimana ngomong sama artisnya, gimana kan, udah takut istilahnya, takut dimarahin lah kan. Udah panas dingin bolak balik sampai kayak makan pun nggak tenang kayak gitu kan. Ya tapi alhamdulillah dengan perjuangan mungkin ya mengasih kepercayaan, berarti kepercayaan orang tuh sama kita tuh harus kita apa namanya, buktikan lah. Kita buktiin berarti orang ini percaya kan. Di sana udah banyak yang kayak figuran lain, kok kenapa aku yang kepilih kayak gitu kan. Pasti kan sebuah kepercayaan yang bakal kita pegang dari agent itu kan. Dan akhirnya alhamdulillah bisa. Keren lah itu, berarti dari figuran ke dapat peran-peran harian ya, peran harian yang bisa langsung cepet naiknya. Tapi sebelum kita balik lagi ke belakang ya, sebelum syuting kerjanya apa, Man? Kemarin di kantor swasta lah. Sebelum itu di pusat grosir lah. Oh, grosir. Kenapa pengen terjun ke syuting, Man? Karena mungkin dulu pengen istilahnya kayak
cita-cita sih sebenarnya. Oh, Cita-cita. dari kecil? Ya bener sebenarnya sih dari kecil sebenarnya kita. Karena kan dulu pengen banget kayak tayang di TV gimana gitu kan. Akhirnya ngikutin beberapa ajang, akhirnya ketemulah link tersebut. Akhirnya bisa ke TV tersebut. Dari tahun 2018 ya, Man? Dari tahun 2018 sampai sekarang. Waktu syuting itu kan pernah di belakang layar juga ya, Man ya? Bener, Nah, belakang layar. itu jadi apa, Man, pertama? Sama jadi dari figuran, dari pemain juga balik ke saya kayak pengen ke belakang layar kayak gitu kan. Apa ini? Dari korlap Oh, korlap. ke lapangan. Jadi abis selesai korlap ke agensi. Ya nggak apa-apa, itu kan sebuah pengalaman yang bagus kan di benar. Nah, selama jadi korlap apa yang dirasain? Kan tadi di calling, nah sekarang jadi ngolingin orang kan. Nah, itu gimana? Rasanya gimana perbedaannya kalau dari segi itu? Rasanya itu ya karena kita pernah ngerasain menjadi figuran seperti orang di calling, jadi kita kayak istilahnya memaklumi orang tersebut. Contohnya kayak kita ngasih apa ilmu yang kita dapat itu kita kasih ke orang-orang calling gitu, dari waktunya, kostumnya dan lain-lain, pokoknya semuanya itu benar pure di belakang layar ngurusin anak-anak bener. anak-anak figuran yang cuman jadi suster ya kan, jadi warga, ngurus-ngurusin begituan. Benar. Itu selama berapa lama, Man? Itu selama 2 tahun, 3 tahunan kayaknya deh. Lama juga 3 tahun. Berarti tahun paling aktif banget 2 tahun paling aktif banget. Nah, mulai syutingnya lagi nih depan layar 2002 pas Covid. Ya. Covid masih. Covid masih. Berarti selesai Covid langsung ke syuting. Apa memutuskan pengen ke depan layar lagi? Nah, karena mungkin ya kayak gini kan, udah ngerasain depan layar, belakang layar, udah ngerasain semua kan kayak gitu. Balik lagi ke pemikiran statement dari awal. Aku tahan berhenti kerja, ngejar cita-cita kayak gitu kan tuh. Kalau aku sampai di belakang layar juga, sama aja ngapain, bohong banget kayak gitu kan. Mending gua kerja kayak gitu kan. Ya akhirnya ya udah mutusin, aku harus fokus ini ke depan layar. Jadi makanya nggak mau ngambil lagi jadi agensi, jadi ngurusin. Tapi sempet ada yang banyak nawarin juga kan, mau pegang ini nggak, pegang ini kan, ini kan. Jadi sebenarnya sih mau masih kayak gitu kan. Tapi untuk sementara lebih fokus ke depan layar dulu. Nah, kita balik lagi ke syuting. Kan kalau syuting itu kan memang kadang nggak nentu baliknya, nggak nentu jamnya, ya kan. Ini sekarang nih saya lihat nih di Instagram, di TikTok, di YouTube juga udah mulai ngerambah bikin konten nih. Ini idenya dari siapa nih pertama mulai nih? Nah, kalau kayak gitu kan, karena istilahnya kayak gini. Karena kan dari konten di mana? Di Instagram. Ya, media lah pokoknya media itu. Media sosial. Idenya sebenarnya sih ide kebersamaan sama teman-teman, kayak awal dari berkumpul kan. Itu dari teman-teman figuran pertama. Sekarang udah bukan sebenarnya figuran sebenarnya, kayak pemain-pemain lah, kayak pemain harian lah kayak gitu kan. Nah, berawal pemain harian, kayak istilahnya daripada kita nongkrong gitu, nggak ada ide untuk istilahnya apa biar nongkrong itu bermanfaat, ya muncullah sebuah ide, yuk kita buatin konten ini. Masuklah satu pemikiran, gua mau ini, akhirnya jalan. Mulainya kapan? Mulainya itu baru-baru banget loh. Tahun ini bulan berapa ya? Sebelum masuk Takdir Cinta Aku Pilih apa sudah? Takdir Cinta Aku Pilih udah jalan tuh. Oh, udah jalan. Udah jalan. Jadi sampai kalau ketika ada callingan Takdir Cinta Aku Pilih, udah ada 3 bulanan ya? Takdir Cinta Aku Pilih, ambil Takdir Cinta Aku Pilih, itu baru konten kayak gitu. Oke, keren loh, itu ada perkembangan yang dari syuting, sinetron segala macam terjun di media sosial kan, luar biasa loh, ada ide yang terbaik. Kendalanya apa, Man? Kendala yang di mana? Konten. Oh, kalau kendala di konten ya biasalah kalau seandainya. Dan namanya kita kan kalau sama-sama teman kan ya nggak usah mau profesional atau gimana gitu kan. Ya kasih aja, seandainya emang kita benar-benar salah ya tetap salah kayak gitu kan. Tapi ada yang ini nggak? Nah, gue yang bener gini, ada nggak? Pastinya ada perdebatan kayak gini. Gue mau yang ini, mau ini, pasti ada perdebatan. Nggak mungkin nggak ada perdebatan. Tapi itu masuk kontennya kemana? Ke akun lu sendiri? Apa bagi-bagi atau gimana? Akun memang kita konsep kayak ke akun, memang ada satu akun benar-benar khusus untuk konten tersebut. Jadi biar yang akun kita share aja biar. Buat ngebagiin itu ya. Tapi tetap satu akun tuh adalah untuk semua kita.
Tapi dulu pernah bikin konten sendiri kan sebelum itu. Iya, pernah Ide sendiri, segala macam sendiri. bikin sendiri. Tapi kalau kayak konten kayak gitu, ya kayak kan banyak habisin waktu kan. Iya, Gua juga kan belum dapat uangnya. Kalau balik lagi ke uang kan, contoh nih, karena nge-YouTube juga pun sama gitu. Benar, Mulai dari rintis segala macam. Nah, itu kendalanya kan pasti ada. Nah, perkiraan dari teman-teman yang lain gimana? Kalau perkiraan dari teman-teman lain sih emang pasti kendala kan kayak kan kalau kita ini menyemakatin emang kita mulai dari nol kan. Enggak, kalau misalnya dari nol kan pastinya otomatis ya mulai dari bawah dong. Enggak harus mikirin penghasilan kayak gimana kan. Nah, jadi kita ya bismillah aja lah kayak gitu kan. Ya hasil dalam artinya ya satu pemikiran, nggak mikirin yang penting kita pokoknya kita harus target ini nih, nggak harus mikir target kayak gitu kan. Yang terpenting kita ya mulai dari nol, kita berusaha ya mana tahu kan kalau misalnya memang kita rezeki kita ya kita naik ya alhamdulillah kan kita kayak kita membangun dari awal nanti akan menimba hasilnya itu di suatu saat nanti. Ya semoga makin jalan lah, sukses kan konten-kontennya buat yang kedepannya. Saya juga sering nonton tuh di Instagram, ntar saya tempelin hampir videonya biar kelihatan. Tapi kalau dari segi Mansa sendiri gimana nih untuk kedepannya, ada rencana kah untuk apa? Maksudnya kan kita kan ada progres misalnya bikin konten ini, gue kedepannya gimana nih, harus gimana, terus ada kayak teman-teman kan bisa jadi kadang saya pernah bikin konten nih, saya bikin konten itu rame-rame, ujung-ujungnya bubar. Nah ini suatu kendala yang sangat repot. Mau bikin baru lagi udah nggak cocok karena ide ceritanya beda. Terus nanti kalau mau gabungin lagi orangnya udah pada sibuk masing-masing. Nah, menurut Mansa gimana nih? Kalau aku sih udah ngomong sih sebenarnya dari awal ya kita sebenarnya untuk konten juga nggak ganggu jam kerja, maksudnya kan ada yang kita kan dalam konten itu ada orang beberapa lah kayak itu ada berkeluarga. Nah, berkeluarga pasti kan otomatis ya kita utamain untuk mengatur waktu dengan keluarganya, kesibukan dia apa ini. Nah ini kan kita kan mungkin ada grup untuk istilahnya hari apa yang free kayak gitu kan, hari apa ini free. Oh udah hari ini free misalnya gini, ya udah kita ngonten gitu. Sebenarnya tidak mau membebani siapapun. Iya. Kalau nih balik lagi ke syuting. Pernah gak sih dimarahin sama sutradara? Itu pernah sih, pernah banget itu, pernah. Kapan man? Di judul apa man? Kira-kira yang Mansa inget nih, pernah dimarahin kah? Judul apa ya? Kalau nggak salah di FTP. Oh di FTP. Tapi saudaranya nggak tahu ya? Sebenarnya ada. Tapi kalau ada yang udah. Oke. Kasih clue-nya itu adalah sutradara kalau tag harus sesuai dengan skenario banget. Nggak boleh kayaknya tahu nggak boleh gitu. Nggak boleh keluar dari jalur merahnya skenario kan sampai kayak gini, ngapain lu buat karang-karang sendiri, percuma aja skenario dibuat kayak gitu kan. di MK kah? Oh no, belum. MK sih ada sih sebenarnya, ada juga sebenarnya. Karena dulu ada yang bintang tamu ke sini juga, itu teman juga datang dia ke sini juga cerita-cerita tentang masalah syuting. Dia belak-belakan aja, dia ngomong ya gua sama si A namanya disebutin, si ininya disebutin, dia dendam pertamanya syuting, dia dendam, dia mau ngajak ketemuan, mau ngajak berantem, tapi dia pinggir ya itu kan sekedar syuting, mungkin ya udahlah biarinlah katanya. Akhirnya dia dengan egonya dia nurunkan egonya, sekarang udah jadi talent, udah jadi ini karena mungkin karena dia kan baru pertama masuk ya syuting, jadi dia nggak tahu nih posisi syuting itu seperti apa, di lapangan itu bagaimana. Nah itu, nah kalau gue sendiri gue jujur, gue di MNC tapi nggak pernah dimarah ke anjing, bahasa kasar gitulah, bahasa kayak gitu, binatang yang haram gitu, nggak pernah. Cuman dibilangin lu bisa main nggak? Lu bisa nggak lu begini? Nah, cuma itu doang. Pasti down. Yang pertama-tama masuk syuting ya pasti down. Iya benar sih. Apalagi lihat kamera depan begini yang baru-baru ya udah pasti down. Saya yakin pasti orang-orang yang seperti itu pasti down. Benar sih. Tapi kalau saya sendiri, oh ini motivasi buat gua nih. Motivasi buat gua lebih maju lagi ya itu. Iya sebenarnya sih. Namanya orang marah kan pasti adalah untuk membuat bagus suatu sinetron atau suatu film tersebut kan. Benar nggak? Marah nggak mungkin marah nggak ada alasan gitu. Tiba-tiba kita udah benar tiba-tiba marah, benar gitu. Nah, sebagai masukan juga kadang kalau ngomong bahasa syuting ya, syuting ini kita balik lagi ke dunia syuting. Memang dunia kita ini para teman sobat-sobat
dunia kita ini memang dunia di entertainment. Jadi teman-teman saya ini banyak kan teman-teman entertainment yang saat ini bergelut di dunia acting, di dunia sosial media, semua segala macam. Itu kalau udah ada sutradara, percayakan sama sutradara karena dia lebih tahu, karena dia lebih memahami tentang sebuah naskah. Jadi kalau kita yang memberikan contoh, kita satu frame, terus nanti dia memberikan kayak ngomong begini lo dialog, tapi dia bukan sutradara gitu. Lebih baik lu percayakan sama sutradara, kalau sutradara minta begini ya ikutin kata sutradara. Itu aja sih kalau menurut gua. Benar. Pernah sih terjadi miskomunikasi sebenarnya. Pernah gitu kan? Nah, contoh dari kayak Astrada nyuruh kayak gini. Udah kita ikutin Sutradara ngomong, ngapain lu di situ ini. Kita PO kan. Kok padahal tadi sutradara Astrada bilangnya kayak gini. Kok sutradara baik lagi. Yang paling utama sutradara. Ya udah ikutin sutradara. Gitu jadi paling utama. Cuman kita istilahnya kayak cuman mendem aja. Ini mana yang benar kan ini kan. Iya. Tapi kalau sutradara itu udah pasti kita percayakan karena dia lebih tahu, lebih memahami dari awal cerita sampai akhir. Jadi maunya dia ya kita ikutin gitu. Benar. Nah, Mans, kalau di syuting, selama dulu syuting ini, lu pernah cinlok nggak sih, Man? Nanti balik cinlok tentang asmara nih, Man. Cinlok. Pernah sih pastinya, pernah dulu karena kan lokasi syuting kan kadang pergi bareng syuting kayak gini kan. Asik. Awal-awalnya kan cuma cicat doang gitu gini. Akhirnya ngajak syuting bareng. Ya namanya syuting kan istilahnya tidak mau sukses sendiri. Harus berbagi lah. Asik. Apalagi sama berapa lama, Man? Kayaknya nggak terlalu banget sih sebenarnya. Ya karena mau terbuka karena ini. Karena ya namanya dunia entertainment kan nggak bakal istilahnya pasti dia ketemu ini nggak juga kita nggak mau namanya ngengkang orang kan gitu kan. Ya setiap orang pasti kan ada kecemburuannya gitu. Entah dia nanti aku syuting sama seseorang lain kayak ini nggak mau lu adegan ini nggak mau kayak gini kan. Nah kita juga misalnya nuntut juga nggak mau ini kan. Akhirnya ya udah. Tapi di masa-masa baper ya, Man. Masa-masa baper banget gitu. Kalau kita kan tadi banyak masalah hal syuting itu masalah yang enak-enaknya ya. Ini masalah pahitnya, Man. Pernah titik terendah nggak, Man? Masalah itu? Pernah dulu titik terendah banget, pernah banget. Dulu budgetnya masalah ya. Kayak istilahnya kayak titik terendah itu adalah kayak kita syuting tuh ya benar-benar istilahnya kan banyak orang di sini mencari syuting kan kayak gitu kan nggak kita semua kan. Semakin banyak orang punya talenta yang bagus, semakin dia yang dipakai kayak gitu kan. Nah, disitu juga pernah ngerasain dalam arti titik posisi rendah banget adalah pernah nggak dapat syuting banget. Berapa lama? Lama banget, pokoknya sisa uang tuh cuman 20.000 atau 25.000 kayak gitu. Nah, jadi sisa 25.000 itu berapa lama? Maksudnya berapa lama posisi yang benar-benar ini gua nih mau syuting mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan. Nggak nyampe. Kayak semingguan doang nggak nyampe gitu kan. Misalnya dalam titik terendah ya emang benar-benar kayak nggak ada plan sama sekali sampai kebutuhan kita mau makan besok mau makan apa kayak gitu kan. Nih, Man, menurut nih gue mau kasih pertanyaan tapi bukan menjudge, maksudnya begini. Menurut lo ya, kita ini disebut artis atau seleb atau hanya sekedar seniman? Pilih yang mana? Menurut lo pandangan lo kita ini apa? Pandangan untuk sekarang ini ya mungkin seniman sih. Seniman karena itu istilahnya kalau artis kan mungkin udah mereka kayak ada nama banget. Kita sebenarnya sih ada nama juga sebenarnya kayak gitu. Yang punya nama kan bapak ibu ngasih nama. Iya juga sih. Betul. Bapak ibu kan ngasih nama. Nama besar di entertain kayak gitu kan, nama entertain kan. Ada yang benar-benar kayak yang tapi lu udah punya nama juga. Followers lu udah berapa sekarang? Instagram. Nah, cuma dikit lah. Enggak ada dikit. Apa 20.000 ada? Lebih kan? Enggak, kayaknya. Lebih. Ya segitulah. Nah, Instagram udah 20.000 lebih. TikTok 24.000. TikTok. Kalau ya kadang orang ngelihat seniman itu, kalau saya sendiri saya merasa seniman, bukan. Kalau artis itu kan sebenarnya artis itu adalah seniman. Artis itu mau orang pelukis, mau orang ngukir kayu, itu namanya artis. Iya, benar. Nah, kalau kita ini kan seniman, pemain film, pemain sinetron atau pemain seni di panggung itu namanya artis. Artis itu adalah seniman. Jadi
orang ngelihatnya yang sekarang ini adalah artis itu adalah followers yang banyak, centang biru, itu disebut artis. Oh, itu sekarang. Iya sih sekarang. sebenarnya sih. Jadi kalau menurut gue nggak nyambung sih. Kalau mereka itu disebutannya adalah seleb. Bener. Seleb. Jadi kalau kita ini adalah artis. Artis di mana itu seniman yang mungkin belum dikenal orang, tapi kita itu udah banyak beberapa karya, udah banyak di film, di sinetron. Walaupun itu mungkin ada yang bagi kayak Mansa, paling panjang berapa lama nih, coba saya tanya ke Mansa, berapa lama paling panjang di judul yang peran di depan layar? Dulu pernah terakhir di mana kemarin? Di mana? Dunia Terbalik. Dulu. Oh, Dunia Terbalik. Itu berapa lama itu? Itu hampir 5 bulanan. Nah, 5 bulan. Itu kan berarti tandanya lu udah artis, udah termasuk seleb, tetapi kadang banyak orang ngelihatnya karena melihat orang itu apa ya? Oh, gue tuh sering lihat dia di TV nih. Iya, benar. Jadi nggak tahu kalau kita itu udah artis iya, gitu. Bener. Kadang ya namanya manusia kan kita nggak tahu. Cuman itu kan bonus dari kita syuting, dikenal orang. Iya. Tapi kalau seniman ya bagi saya orang yang masuk TV udah seniman, udah artis. Gitu. Benar. Man, tadi kan pernah merasa selama seminggu berapa 25.000? Cuma 25.000 itu. Itu dari kapan itu pertama syuting apa udah lama? Udah lama sebenarnya itu. Padahal udah lama kan seharusnya banyak ya job syutingan. Mungkin semakin banyaknya talent dan lain-lain yang terbaru-baru kayak gitu kan. Mungkin singkir menyingkir. Jadi kita mencari kayak opsi gimana gua bisa bangkit lagi kayak gitu kan. Ini akhirnya 25.000 mau beli apa? Nanti besok mau makan apa kayak gitu kan. Tapi alhasil seminggu dari itu ini mungkin masih rezeki gua kan. Ya, alhamdulillah dapat lagi biasanya. Tapi kalau saya tadi lupa dari awal nanya. Kalau asli dari mana sih, Man? Asli kampung? Kalau asli dari Sumatera. Sumatera Di Palembang. Palembang. Berarti orang Melayu ya. Orang gitu kalau orang gitu. Orang gitu. Tapi keturunan Melayu semua. Enggak ada Jawa, enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti ngerantau ke sini ke Jakarta sendiri. Benar sekali sendiri. Sama nih sama orang depan kita ini. Dulu pernah di konten saya, ya nanti lah. Jadi dari ngerantau ke sana, datang ke Jakarta itu memang benar mau syuting atau gimana nih? Bener. Ya karena kan berarti dari sana kerja dulu. Iya benar. Karena kerja di sana untuk mutusin juga ke berhenti kerja kan sampai manajer di sana bilang benar di Jakarta mau cita-cita atau mau cari kerja lain kayak gitu kan dibilangin. Ya jujur aja ngomong kan. Ya Bu, saya mau ke sana mau ngejar cita-cita ini. Benar kan ini sampai berapa kali sampai sebelum mau berhenti itu ditanya lagi nanti aja berhenti dulu ini sampai ini kan cari penggantinya dulu sampai berapa bulan akhirnya dipastiin lagi biar mengkekein dalam artinya bener-bener nggak orang ini mau ke sana tuh bener-bener maksudnya syuting ya, apa mau main-main doang kayak gitu kan istilahnya. Ya bener Bu, gue bilang ini ya hasilnya ya udah disupport lah sama manajer. Emang manajer itu manajer dalam arti gue manajer tempat kerja itu emang benar mensupport banget dalam arti. Ini bagian apa? Bidang apa? Bagiannya bagian HRD. Oh ya. Masuk bidang perusahaannya? Oh, perusahaan retail. Oh, retail. Berarti di kampung memutuskan ke Jakarta buat dunia syuting. Tapi kan nih orang di luar nggak tahu ya. Kan lebih gede gaji di sana. Kita terbuka aja. Lebih gaji gede di kerjaan. Kenapa harus memutuskan syuting? Apa lu karena yakin? Yang kedua, oh ternyata gaji syuting itu segede gini loh. Menurut lu gimana? Kalau menurut kan lu kan yang ngerasain kan? Ngerasain ini benar ya. Karena mungkin berpikir cita-cita kayak gitu kan. Cita-cita pengen masuk TV, pengen ini. Akhirnya emang benar fokus banget di layar kaca kan kayak gitu. Benar-benar fix banget artinya untuk di dunia syuting. Jadi dunia syuting emang benar pilihan. Tapi kaget nggak pertama masuk itu? Ya pastinya kaget karena kan belum ada pengalaman sama sekali. Ya itu pertama. Terus itu dia masalah bayarannya. Kalau bayaran sih, nah nih masalah bayaran. Emang dari dulu tuh mungkin banyak orang istilahnya ada beberapa juga banyak yang ngoling tiap hari, mungkin ada yang ngoling juga tiap hari, kadang enggak kayak gitu kan. Bener-bener syuting itu enggak ngurusin budget sebenarnya. Karena kan dalam artinya wah gue udah masuk TV nih. Bukan masuk TV, pasti otomatis masuk TV pertamanya kan. Cari nama. Dikenal orang. Kalau kita cari, kadang orang berpikir gini, gue jadi artis, gue pengen dapat duit banyak, kayak gitu. Tapi gue mindset gue beda. Istilahnya, gue jadi artis, cari nama,
pundi-pundi bakal ngikutin semua. Oh iya. Nah, Berarti gitu. prinsipnya Jadi nggak ngurus budget berapa. Lu lihat kualitas kualitas gua aja, lu bayar sesuai kualitas aja. Berarti kayak sama kayak saya dulu ya. Iya. Saya dulu mulai Karena kan semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu. kita Ya. jam terbang gitu. Terakhir syuting apa kemarin? Terakhir takdir. Oh, Tetap takdir. Orang sama saya ya. Takdir. Takdir. Takdir cinta. Ya takdir. Banyak loh SP-nya di Takdir Cinta nih. Sekarang budgetnya yang gede. ku pilih. Udah beli apa nih, Man? Selama syuting? Sama syuting. Beli apa ya? Tabung nggak? Pasti ada. Apa di tabungan gara-gara kemarin liburan? Pasti duit pastinya ya. Endorse udah banyak mas, Man? Endorse sih beberapa sih endorse. Udah Beberapa. paling gede pernah dapat endorse apa? Endorse. Ya, paling gede. Apa ya endorse-nya? Endorse partai kayaknya deh. Baru-baru ini apa kemarin? Ada orang. Iya benar. Endorse partai. Partai kosmetik juga. Berarti mau milih partai itu dong? Enggak sih, sebenarnya ya endorse partai dalam artinya ya tumpah. Hah? Ada lah. Tidak boleh disebutin lah kayak gitu kan. Enggak, maksudnya yang paling gede dapatnya endorse-nya endorse apa? Bukan masalah duitnya, kan udah tahu oh ini dapat gede. Ya benar. Endorse Oh, iya benar. Ya, partai ada kosmetik juga ada juga. Pertama kali dapat endorse ada langsung dibayar kah atau cuma ngasih barang doang? Nah, ada juga barter produk. Barter ya kayak gini misalnya. Lu mau nggak ini kan ya namanya kita awal-awal kan kayak nggak langsung masang tarif harga kayak gitu. Ya udah sini. Boleh ada manajer juga. Ada join kayak gini kan ini. Ini aku ada produk ini mau nggak ini? Tapi nggak ada salarinya kayak gitu. Produk apa gini sesuai dengan kalau produk kita yang benar-benar bisa kita pakai untuk ini ya kita ambil ya udah. Tapi barter ya dengan produk ini, ya udah dikirim produknya, tinggal kita kontenin aja kan. Cita-cita lu ke depannya apa, Man? Cita-cita yang ke depannya? Yang belum lu kesampaian nih tahun depannya. Kayaknya jadi presiden deh. Kalau udah ada. Ganjar aja udah jadi pemuda yang presiden. Kan, mau calon wakil kan. Presiden di negeri anime. Di Konoha. Konoha ya. Gimana cita-cita lu ke depannya? Cita-cita gue sebenarnya ya karena fokus sudah terjun di dunia entertain, jadi artis yang dikenal. Harus di itu. Kalau bisa jangan di negara sendiri, tapi negara-negara lain. Oke. Ya karena kan namanya kita acting itu nggak pernah namanya kata berhenti untuk belajar terus belajar. Betul. Karena aku ikut panutan dan artinya kayak Reza Rahardian, jangan pernah berhenti untuk belajar dalam dunia acting. Ya betul, itu betul. Kalau saya sih cita-cita saat ini pengen bikin film lagi. Amin. Nanti gua pemainnya ya. Siap. Amin. Kan pernah ngomong gitu kan. Iya benar. Ya, pernah ngobrol kan masalah mau bikin film lagi mah. Benar kemarin itu. Ya, pernah saya ngomongin masalah mau bikin film. Jadi ya doain. Di YouTube juga ada sih beberapa film yang udah ada, tapi kan kurang sempurna karena itu waktu itu memang niatnya bukan buat film-film bagus, cuma yang sekedar iseng-iseng. Rencana mau bikin film yang lebih apa ya, yang gue dapetin gitu, yang gue naskah udah jadi, tinggal gue nunggu dananya, ya maksudnya untuk dana yang buat proses. Iya, proses pastinya kan, kayak buat produksi pas ya produksi aja. Memang nggak gede, cuman mau bikin film ya sekitar setengah jaman lah, mau bikin film agak bagus. Iya, kalau bisa kan kalau dapat impostor atau apa ini kan harus memberikan hasil yang bagus lah kayak gitu. Iya, kan. Itu kecewa kan. Kalau mau terjun di dunia syuting kayak sinetron kayak semacam masih, cuman saat ini lagi fokus ke sana pengen itu. Makanya bikin podcast, ngobrol-ngobrol, ajak bintang tamu. Nah, Man, kalau menurut lu nih, menurut lu sendiri, lu yakin nggak buat untuk lebih ke dunia entertainment itu? Gue percaya gue gini, ada keyakinan lu itu? Untuk saat ini, ya yakin. Kan pernah nggak ngerasain aku mundur aja nih? Pernah nggak? Pastinya pernah ngerasain kayak gitu. Oh, kayaknya dunia ini kayaknya nggak cuma untuk sebagai hiburan doang ya. Tapi pernah merasakan di titik yang down banget kayak gitu kan. Udah ngerasain dimasuk TV udah kayak jenuh banget kayak gitu kan. Tapi dengan hasil kayak gitu kan, kok aku jenuh sekarang, kemarin berkobar-kobar api mau ke Jakarta kayak gitu kan, tahan berhenti kerja kayak gitu. Nah, akhirnya ngelihat teman-teman kayak istilahnya semangat kayak teman-teman orang-orang yang baru-baru datang ke Jakarta. Banyak rantau sebenarnya sih, rata-rata kebanyakan rantauan yang kayak gitu kan. Banyak saya lihat. Jadi ngeliat mereka itu kayak semangat banget ini nih. Ya udah akhirnya aku
fokus lagi. Apalagi kayak ada teman gue kan, temen terdekat lah kayaknya, terdekat kan yang kayak ngasih support kan kayak gini ini. Boleh Kayak ya? dari misalnya dari kostum, dari apa penampilan pokoknya harus sebelum kita ke lokasi ya kita harus memberikan ya Yang terbaik. lah kayak gitu kan penampilan dari ini nggak harus langsung acting gitu. Kalau orang lihat kita udah penampilan bagus kan kayak istilahnya udah kayak 1 poin plus lah kayak gitu kan. Bener nggak? Lu pernah nggak sih man? Pas lagi syuting ketemu yang anak baru masuk sosok artis itu pernah nggak man? Pernah ngerasain banget kayak istilahnya kayak dia udah bawa mobil kayak gitu kan. Ini anak baru nih. Anak baru lah pastinya bawa mobil kayak soalnya mungkin dia berpikir ya gua ada uang, gua punya kuasa. Asik. Kayak gitu kan. Ya tapi itu Gue punya uang punya kuasa. tapi itu tapi kayaknya untuk perusahaan bapak dia deh kayaknya. Oh, tapi dia jadi pemain apa? Sebenarnya nggak pemain sih kayak pemain kalau pemain sih karena kan mungkin belum ada pengalaman. Pemain harian kali ya. Pemain harian doang kayak gitu kan. Jadi Tapi yang lu pernah ketemu nggak yang song artis tapi ekstras? banyak sih kayaknya teman. Banyak sih teman-teman. Sengaja gue giniin karena kenapa? Banyak bintang tamu yang datang ke sini masalah begini. Mereka nggak suka. Dunia entertainment itu kan kita pasti akan ketemu lagi ya. Pasti akan ada judul lain, ketemu judul lain. Lu itu kan ekstras ya. Ini gue jujur aja gitu kepada teman-teman yang anak ekstras. Bukan gue merendahkan, tapi di saat lu di titik itu, cobalah padi aja. Semakin berisi, semakin nunduk. Nah maksud saya itu. Maksudnya carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar kalian tuh berkembang. Jangan di saat kalian ekstras menganggap kalian tuh talent segala macam. Bener. Terus nyombong sama orang-orang yang udah senior, udah segala Iya bener ada sih gua, kayak gitu. menurut gua nggak masuk banget gitu. Lu tuh ya bahasa kasar udah dianggap ya ekstras, jadi tolonglah saling menghargai. Sedangkan talent yang udah terkenal aja menghargai kita yang pemain harian, pemain talent, Iya, talent bener, yang udah cuman SP kantor aja masih menghargai kita. Iya bener. Ini ada pertama udah dapet SP. SP nih udah dapet SP sekali aja udah ngerasa artis gitu. Gua tahu deh orangnya. Gua tahu orangnya. Ada kan gitu kan? Ada sih sampai sekarang. Terus sekarang, nah itu yang hati-hati tuh orang kayak gitu. Itu namanya star syndrome ya. Sindrom itu udah yang merasa bahaya. dia artis kayak gitu, star syndrome. Ya star syndrome itu yang bahaya itu. Jadi Kadang dia juga istilahnya kayak berpikir gua ini kayak punya ekstras kan, kayak punya segala-galanya kadang ini. Sampai nanya kan, ini jam berapa sih tag-nya? Ini ya, balik jam berapa sih? Kayak gitu kan. Jadi kayak ini orang kayak baru syuting atau gimana ya? Kalau lu udah tahu jam terbang, lo kan udah pemegangnya, ini kan yang paling syuting kan dia dulu ya. Pernah ngerasain bang ini kapan kelarnya sih bang? Gua kan jam segini. Aduh. Nah itu yang selalu yang gua rasain, yang yang gua lihat di lapangan gitu. Kok mereka begitu banget gitu. Kalau aku tuh tipe orangnya dalam artinya on time-itas waktu. Karena kenapa? Ya sebenarnya dalam arti kita kan nggak tahu namanya kenapa gue bilang on time ini kan. Sedangkan banyak kru yang udah datang duluan kayak gitu kan, udah datang semuanya kan. Nah kan siapa tahu di saat kru-kru itu kayak ada Astrada, ini orang on time banget, kru belum datang dia udah datang kayak gini kan. Kayak istilahnya kayak nilai poin plus lah, poin plus lah. Siapa tahu kan nih orang ngasih tahu ke sutradara, ini orang ini kayaknya bagus ini biasa calling lagi ngasih agensi kan. Jadi kan kayak kita itu kejahatan kita di dalam lokasi itu misalnya ini sudah tersebar pasti bakal nyebar semua karena ini dunia entertain. Iya betul. Saling sikut, maksudnya dalam artinya saling sikut tuh saling menjelek-jelekan, nggak ada namanya murni. Ya bisa aja ngomong, oh abang ini kayaknya baik banget ini di dalam ini ngomong cerita orang lain udah beda lagi kayak gitu kan. Bermuka dua. Bermuka dua. Karena orang acting itu kan ya namanya suka acting, ya suka bohong. Tapi man, ini buat terakhir ke Yaman. Ngelihat anak pendatang baru yang mau ekstras, yang sudah talent, segala macam. Nasihat buat mereka ke depannya apa nih, Man? Untuk kedepannya? Ya, yang pendatang baru, yang segala macam. Dan buat diri lu sendiri ke depan. Buat diri depan ya? Iya. Yang pertama, nggak pertama nanti ganti pertama sampai terakhir banyak sih. Iya. Jadi untuk kedepannya itu adalah ya tetaplah jangan pernah mengeluh, tetaplah berusaha kedepannya. Jangan kecil-kecil sedikit-sedikit. Gua ini nggak bisa, gua ini kan. Kayak contohnya ada hal kayak posisi kita saat ini misalnya dalam artinya tuh kita sudah beruntung lah. Tapi di belakang-belakang kita masih banyak yang kurang beruntung kayak gitu-gitu. Nah untuk ke depan jangan pernah mengeluh, teruslah belajar kita nggak tahu namanya kita rezeki itu
Rezeki kan kata orang kan jadi rezeki itu sudah diatur oleh yang sama yang di atas. Ya kalau kita tidur di rumah, kan nggak tahu siapa yang mau ini. Ya kalau Tuhan udah ngasih Tuhan udah ngasih jalan, ya terusin. Kadang orang yang sudah dikasih jalan aja belum mau. ada arti belum mau tuh, artinya ini Tuhan udah ngasih gua rezeki. Nah, sebagaimana rezeki kita udah dikasih itu, bagaimana kita untuk apakah kita bakal sombong? Iya. Benar nggak? Apakah kita bakal lupa sama Tuhan kita? Kayak gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Gua udah naik sedikit aja, misal kayak gini, kita udah naik baru sebulan aja, oh gua udah nama di sini. Lupa sama Tuhan, sombong sama teman, kayak gitu kan. Banyak kejadian. Banyak kejadiannya. Jadi teruslah bersikap, berusaha, attitude-nya, attitude kita juga harus baik di lokasi, harus saling informasi gitu kan. Nggak ada namanya kita untuk sukses sendiri, kalau bisa kita sukses bareng-bareng. Saling jaga aja lah, saling jaga interaksi pada orang, saling baik lah pada teman-teman syuting. Maupun orang itu buruk di hadapan lu, ya lu anggap baik aja. Anggap baik aja. Dunia entertainment itu lingkupnya luas, tapi tempatnya sempit gitu, paham nggak? Jadi setiap apapun jauh pun jaraknya, syuting itu pasti akan ketemu lagi sama orang-orang itu juga. Iya, pasti orang-orang bukan orang lain. Pokoknya juga, juga. Pasti berputar-putar itu juga. Nah, buat diri lu sendiri gimana ke depannya nih? Kalau diri aku sendiri ya pokoknya aku doa lu lah apa ke depannya gitu. Ke depannya itu ya memberikan yang terbaik. Ya pastinya kan orang berusaha itu pasti di belakangnya ada yang support, pasti ada yang istilahnya keinginan yang pengen membuat sesuatu dalam artinya kesuksesan lah kayak gitu. Kesuksesan entah itu buat orang tua, untuk siapa yang masih ada orang tua yang maupun lu orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada ya. Dua-duanya. Itulah sebenarnya motivasi gue selama ini. Mungkin di depan layar gimana, bukan arti gue mau sombong, gue udah main film, udah main ini, nggak ada maksud kayak gitu ya. Dan artinya ya pengen ya sukses aja biar menaikin derajat orang tua lah kayak gitu kan. Karena dulu pernah ngerasain yang artinya tuh direndahin banget kayak gitu kan, ngerasain banget. Jadi masih kapan di sini? Nah, pasti kampung. Pasti kampung lah pastinya kayak gitu. Di sini juga kayak gitu juga kan. Ini kadang-kadang kan yang udah ya banyak yang misalkan di dunia entertainment kan pasti ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang ini kan, semua ini kan. Apalagi yang mungkin udah kayak mempunyai poin plus banget kan kayak gini kan. Berpikirnya gua udah ini kan. Pasti kita ada sisi kayak minder kayak gitu kan. Tapi dia tetap berusaha lah untuk menjunjung tinggi kebenaran. Ya kayak di politik dong gua jadi. Ya pokoknya itulah ya. Tapi gua buat Mansa juga buat teman-teman yang lain. Kalau di dunia entertainment ini bagi gua ya, gua dan bagi selama yang gua ngalamin, dunia entertainment adalah bukan lu ganteng, bukan lu kaya, bukan lu sukses dimanapun. Tetapi kalau di dunia entertainment itu dijaga, karakter lu dapet, acting lu bagus, ya itu yang diutamakan. Lu pasti akan pakai sama orang. Benar sekali. Itu lu dijaga, acting lu bagus, lu buktikan lu bisa, ya lu pasti akan sukses. Nggak lu ganteng, nggak lu cantik, tapi kalau udah attitude lu baik, gue yakin lu akan dipakai gitu. Jadi dalam apa ini? Dipakai dalam hal syuting. Oke, thank you Man ya buat hari ini. Semoga sukses, semoga lancar kontennya, terus dunia entertainment juga terus lancar. Masih demand di Takdir Cinta Yang Kupilih ya? Iya, sebagai staffnya Jeffrey. Staffnya Jeffrey. Jadi jangan lupa nonton di SCTV bersama bos saya tuh, Dinda Kirana. Halo. Halo. Bos lama, jadi udah lama gak ketemu ya. Bang Redi Banggalila. Bang Redi asik. Kemarin gua sempat dapat peran. Udah dapat pertama kali selama syuting di mana? Di Takdir Cinta Kupilih. Pertama kali dapat adegan Jeff marah dia. Di mana? Gua lihat tuh nonton videonya. Anjir. Kamu dari mana? Masih kamu? Itu gua bener-bener emang totalitas banget si Redi Banggalila yang sampai gua langsung Bapak ini kan masa bos nunggu. Tapi keren itu. Keren. Bagus ya. Ya semoga sukses ya. Lanjut. Yeah. Thank you. Oke, siap. Oke, salam.